Masa ya bun, multitasking bikin pikun. Kun. Apa? Telat. Jadi bun, otak manusia itu tidak didesain untuk multitasking, tahu nggak? Nggak tahu lagi. Kebanyakan multitasking, IQ-nya turun terus bun. Aduh, IQ-ku udah jongkok dong kalau gitu. Kebiasaan multitasking. Iya ya. Serem ya? Iya, tapi gimana dong kan? Coba kamu bayangin kalau ngantor nggak sambil apa oseng-oseng dikit, apa bukan ngantor, kerja, ketik laptop, cuci piring dikit lah. Aduh ini meja. Aduh nih ngajak main anak. Iya, nah mama sambil meeting ya, gitu kan. Gitu. Kapan lagi waktunya nggak ada itu loh. Terutama buat ibu rumah tangga dan ibu bekerja yang ada di rumah, tuh. Itu dia, betul. Hal yang tidak terelakkan ya. Benar, dan juga sebenarnya semakin banyak waktu yang kita habiskan buat multitasking itu ternyata nggak bikin kita lebih produktif juga. Nggak bikin pekerjaan cepet selesai juga. Bener, bisa jadi misalnya kamu kerja di rumah sambil masak, sambil nyapu, sambil gendong gitu kan. Itu kayak bisa aja satu urusan tuh nggak selesai. Bener. Tapi udah pernah nyoba apa belum? Udah pernah nyoba? Nyoba satu pekerjaan diselesain gitu. Apa itu yang ada di pikiran kita doang gitu loh, kayak kalau kerjain langsung banyak tuh bisa lebih cepat selesai, padahal sebenarnya bisa jadi enggak juga. Iya, bisa jadi satu-satu. Kami kita nggak pernah nyoba aja ya. Kita iya sih, bener. Kayaknya kan udah kebiasaan juga nggak sih? Apalagi sebagai desainer gitu ya, mencari inspirasi. Ntar pertama bukanya Photoshop, terus kayak cari inspirasi dulu Pinterest, lama-lama Twitter, Shopee. Itu mah kebanyakan ngobrol aja. Kerja sambil ngobrol. Iya. Udah distraksi itu. Iya betul, sorry. Ya. Iya. Bisa nggak ninggalin multitasking? Aku nggak. Karena waktunya nggak ada. Ya kita ngomongin waktu aja sih, multitasking itu kan dilakukan karena kita tuh seakan-akan nggak punya waktu gitu. Seakan-akan nggak punya waktu. Bener. Dan banyak kejadian yang ngagetin yang aduh harus dikerjain saat itu juga ya. Anak lah ya contohnya. Itu bukan hal yang bisa dijadwal banget gitu, kecuali anaknya udah agak gedean. Iya, udah gitu. Punya jadwal sendiri gitu kan. Tapi jeleknya multitasking itu pun juga sebenarnya kamu ngerasa nggak sih kalau misalnya sering multitasking ya, kayak konsentrasimu tuh jadi kurang. Baca buku tuh kayak susah banget konsennya. Aku tuh kayak bela-belain aku mau baca buku romantis dan sangat hot gitu. Wow, biar fokus gitu ceritanya. Tapi nggak fokus, yang kepikiran tuh piring udah dicuci belum ya? Aduh, kayak belum cuci piring. Baca buku nih bisa kali ya sambil cuci piring. Ntar basah. Aduh, kerjaan juga belum kelar. Aku biasanya kerja sambil makan, sambil... Oh, dia masternya multitasking sih. Kalau ditanya lagi apa, lagi nonton, sambil makan, sambil kerja, sambil ngechat aku. 4 kegiatan itu berarti kan? Oh iya benar. Bernapas, mengalirkan aliran darah ke tubuh itu kan. Kebanyakan itu mah udah kerjaan badannya aja. Iya, benar sih. Jadi kami punya tipsnya, walaupun kami juga tidak bisa amat. Ya. Caranya memang harus single tasking ya. Single tasking. Tapi harus dicoba. Oh iya benar. Kalau nggak dicoba ya ntar multitasking mulu dan kita akan terpatok ke ngerjain banyak lebih cepat selesainya. Iya betul. Atau kalau misalnya memang mau dicoba, itu bisa dijeda 15 menit setiap jam ngerjain kerjaan itu. Gua ketiduran sih. Ya nggak apa-apa. Bangun-bangun goreng ikannya kelar kan yang udah nih nggak ada kerjaan lain ya goreng ikan. Bener memang. Jadi ya sebagai ibu-ibu apalagi IRT ya. Yang nggak mau tergantikan AI. Oh. Masalahnya udah advance banget loh AI. Dan kita kalau IQ-nya semakin gitu digantiin sama AI bahaya. Invasi AI. Tapi AI nggak bisa goreng ikan sih. Nggak apa-apa lah ya, masih berguna lagi. Ada robot gitu. Iya itu betul. Iya, ini untuk nggak multitasking sebenarnya memang akhirnya endless loophole ya, kayak lu harus kita harus punya uang, harus punya waktu. Itulah privilege yang dibutuhkan untuk tidak melakukan multitasking. Halo Pak, tolong Pak. Halo. IRT dikasih uang juga gitu loh Pak. Pak, Bung Renta.